sosok yang bernama Isaac de Ostale-Martin. Isaac de Ostale-Martin ini adalah seorang serdadu yang dibanggakan oleh VOC dikarenakan berbagai prestasi-prestasinya itu ketika menaklukkan musuh-musuh VOC. Nah, Isaac Martin itu adalah yang mempunyai lahan di Kemayoran. Walaupun lahan Isaac Martin nggak hanya di Kemayoran, ada di Bekasi juga ada, di Cinere juga ada. Yang di Bekasi luasnya sekitar 2.200 morgen. Di antara sekian banyak lahannya, yang dibanggakan Isaac de Martin itu hanya di Kemayoran, yang luasnya sekitar 130 morgen. Kira-kira 32,5 hektar. Itu yang dibanggakan oleh Isaac Martin. Dikarenakan lahannya yang subur, letaknya yang strategis gitu kan. Terus memang lokasinya itu tidak jauh dari kastil. Jadi memang tempatnya yang sangat strategis dan nyaman. Orang-orang asli di Kemayoran dulunya itu adalah orang-orang dari etnis beberapa kerajaan. Ada kerajaan Demak, kerajaan Pajajaran, ya, dan lain-lain. Nah, setelah Belanda masuk, nambah beberapa etnis lagi yang masuk sebagai imigran, seperti etnis dari Cina, terus dari Sumatera dan Indonesia Timur mulai masuk ke Kemayoran. Nah, di era setelah kemerdekaan, Kemayoran masuk di dalam Residen Sawah Besar. Itu 1963. Nah, setelah itu masuk lagi ke wilayah Senen. Nah, 1968 dia mulai berdiri sendiri sebagai kecamatan sendiri. Itu 1968 yang waktu itu terdiri dari hutan panjang, dari Serdang, Kemayoran, kosong, seperti itu. Waktu itu belum ada yang namanya Kelurahan Sumber Batu dan Cempaka Baru. Karena Kelurahan Cempaka Baru dan Sumber Batu itu baru ada sekitar 90-an, dikarenakan ada pemekaran wilayah. Kelurahan Harapan Mulia itu waktu itu luas banget. Untuk mempermudah akses mengurus surat-surat segala macam, akhirnya ada pemekaran wilayah. Jadi ada Kelurahan Sumber Batu dan ada Kelurahan Cempaka Baru. Jadi untuk mempermudah tuh. Isaac de Ostale-Martin itu adalah seorang juga dibilang company yang memang berprestasi dan sangat dibanggakan ya. Yang tentunya dibanggakan oleh pihak company pada waktu itu karena dia memang berprestasi dan bisa mengalahkan musuh-musuhnya VOC pada waktu itu. Dan dia yang mempunyai lahan di Kemayoran itu yang orang-orang masyarakat sekitarnya menyebutnya sebagai yang lahan yang mulia mayor. Nah, jadi ketika orang mau ke sana, mau melewatinya, orang menyebutnya ke Kemayoran gitu, karena awalnya dengan kata Mayoran. Karena nama Mayoran sudah ada semenjak 1807. Semenjak 1807 dan mulai 24 Februari 1816 orang mulai menyebut dengan wilayah Kemayoran dengan adanya akvatorial yang menjual lahan di sekitar Weltevreden. Lahan itulah yang orang menyebutnya sebagai Kemayoran.
Jadi kalau kita perhatikan sekarang ada sekitar 267 kelurahan. Apabila satu kelurahan terdapat nama 10 kampung, berarti 267 bisa dikali 10, sekitar 2.600-an lah. Dan satu persatu itu memang cukup menarik, karena nama dari kampung-kampung ini mengandung kearifan lokal, di mana orang-orang dulu tuh dengan sangat jujur menyebutkan nih kalau kampung secara geografis lebih rendah, dia sudah sebut kampung legok. Apabila dia tinggi, ya disebut kampung tinggi. Tidak ada kamuflase nama kampung yang tadi nama kampung jelek jadi dibikin citra bagus. Contohnya misalnya Rawa Bangke diganti dengan citra bagus, Rawa Bunga. Ya, jadi kita kehilangan. Jadi unsur kejujuran inilah yang kita harus tiru dari orang-orang dulu yang tinggal di Jakarta, terutama orang-orang Betawi. Karena penamaan itu juga mengingatkan bahwa jangan coba-coba tinggal di tempat legok apabila tidak berani. Kecuali berani, oke, silakan. Tapi juga antisipasi dengan bentuk rumah, pola pemukiman, sehingga tidak terjadi seperti kebanjiran yang sekarang ini. Kalau misal kebanjir mereka warganya ngeluh, berarti dia kurang memahami arti daripada asal-usul sebuah nama. Kampung ini kan sesungguhnya namanya tuh sudah terbentuk secara alami. Misal sebuah tanah di daerah pada tinggi, itu namanya tanah tinggi. Jarang sekali orang Belanda memberikan nama, karena nama-nama kampung ini umumnya berasal dari nama asli setempat. Cuma Belanda memetakan semua kampung-kampung ini, mana kampung yang menjadi sebuah kampung bisa jadi sebuah kelurahan, mana yang bisa diangkat jadi under district, mana yang bisa dijadikan sebagai distrik, sehingga tidak terjadi sebuah penamaan sembarangan. Memang ada nama-nama yang penulisannya berbeda, karena udah umum lah orang Belanda misalnya menyebut sumur batu, dia sulitnya Solme Batoe dengan ejaan-ejaan mereka sendiri. Siapapun juga bisa menulis dengan cara sendiri, karena tergantung daripada lidah orang-orang yang meneliti itu. Seperti kampung Gedong, memang ada nama Gedong, Tanjung Os misalnya, itu memang nama-nama orang Belanda. Tapi nama Tanjungnya itu sendiri sebenarnya dari asli orang-orang lokal. Jadi nama-nama Belanda itu atau nama orang asli itu sangat sedikit lah. Lebih banyak, hampir 95% adalah nama-nama lokal yang umumnya ditinggali oleh orang-orang Betawi. Tetapi perkampungan ini di Jakarta atau di Batavia pada saat itu sebenarnya bukan kampung sesungguhnya kampung, tapi kampung yang sudah menanjak dari sebuah perkotaan. Jadi warganya sudah tidak kampungan lagi. Jadi orang-orang Betawi sebenarnya itu bukan orang kampung, adalah orang yang sudah berkembang secara beradab menjadi sebuah pemukiman kota yang asal dari sebuah kampung. Memang itu dimulai dari masa penjajahan di Batavia ini, mereka jadi sebuah kota. Bahkan sekarang sudah tidak ada yang namanya perilaku kampung, tetapi nama kampung seperti kampung Melayu, kampung lain itu masih tetap ada. Tetapi secara perilaku itu sudah menunjukkan sebuah pemukiman kota. Jadi yang harus dilestarikan daripada kearifan lokal orang-orang Betawi yang membuat kampung asal usulnya itu ada 3. Pertama, rukun. Kedua, toleransi. Dan ketiga, peduli. Nah, 3 inilah yang harus dipertahankan. Memang kampungnya bisa saja terjadi jadi kampung rumah susun, tetapi nilai budaya itu tetap harus dikembangkan, jangan sampai dihilangkan. Banyak sekali perubahan-perubahan pemukiman itu melupakan nilai budaya yang harus dipertahankan. Semua yang dipamerkan di Wall of Frame ini bisa dikritik, bisa diberikan masukan, karena ini kita membuat ini adalah embrio. Memang ini berusaha toponimi ini untuk tidak terjebak dengan kalimat sahdan dan lain-lain, karena ini lebih banyak berdasarkan kepada geografis dan bentuk kontur tanah, umumnya seperti itu. Paling hanya beberapa saja yang berdasarkan sejarah.
cerita-cerita tentang kontroversi yang ada di kampung-kampung ini tentu pasti ada. Karena saya melihat dari beberapa buku itu berkembang tanpa kendali. Menurut ini, menurut itu jadi sebuah versi. Kita coba nanti membangun sebuah toponimi ini dengan versi resmi, sehingga ini menjadi sebuah acuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun walaupun bagaimana, pameran ini kan tentu ada kekurangannya. Ini juga niat dari panitia dan teman-teman bagaimana membangun sebuah pendapat-pendapat ini menjadi sebuah pendapat baru, bukan lagi menonjolkan versi. Jadi inilah pendapat baru yang bisa menjadikan data baru siapa saja yang menginginkan untuk mencoba mengembangkan sebuah pemukiman atau meneliti sebuah masa lalu dari pemukiman. Dan toponimi ini sebenarnya yang saya harapkan adalah bukan sekedar romantisme sejarah. Jadi ini adalah bagaimana perencanaan kota Jakarta, siapapun nanti gubernurnya, itu juga tetap memperhatikan nama-nama ini agar menjadi bijak untuk mengembangkan sebuah pemukiman. Memang sejak tahun 2000, pemerintah Provinsi DKI ini sudah merubah kebijakan. Tidak lagi mengembangkan kampung, tetapi membangun rumah susun, jadi rumah vertikal. Dan inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apapun bentuk perubahannya, tetapi secara kultur dari sebuah tradisi lama itu tetap dipertahankan. Apa kultur tersebut? Yang pertama adalah kerukunan, kedua toleransi dan kepedulian. Ini harus tetap dikembangkan di tempat yang baru. Walaupun kampung itu menjadi rumah susun, kampung itu jadi sebuah tempat yang lebih elit, ini harus diperhatikan tiga hal yang sangat mendasar. Karena modal dari tiga kultur ini akan akan membuat Jakarta tenang, toleransi dan beragam. Sehingga ini jadi contoh provinsi-provinsi lain bahwa Jakarta dengan multi etnik bisa tersedia sebuah pemukiman untuk siapa saja yang punya jiwa toleransi, peduli dan rukun. Memang nggak semua di Jakarta kampung-kampung yang dihuni oleh etnik Betawi, tidak, karena ada juga kampung pecinan, kampung pekojan, pecinan untuk orang-orang Tionghoa, pekojan untuk orang-orang Arab. Bahkan juga nanti ada beberapa kampung-kampung lagi yang menunjukkan nama-nama etnik. Tetapi secara sesungguhnya kampung-kampung itu juga ada orang Betawinya, multi etnik, sehingga disinilah keragaman, mereka menerima sebuah keragaman sehingga patut dituruti oleh etnik-etnik atau kampung-kampung lain di luar Jakarta. Dan kampung Betawi ini memang jumlahnya banyak, hampir sekitar 80% dulunya adalah kampung Betawi. Sekarang sudah mulai bergerak ke daerah-daerah pinggiran. Pinggir itu juga sebuah kampung lagi terbentuk, tapi kampung itu adalah kampung yang sebutnya kampung urban. Dan inilah sebuah ciri kampung dengan pemukiman Betawi ini yang harus dipertahankan dan juga dikembangkan, bukan harus dipertahankan secara orang-orangnya, tetapi juga bagaimana mendapat perlindungan dan pengembangan. Setidaknya adalah Walperm ini memberikan sebuah bekal kepada penentu kebijakan kota, kepada calon-calon pengambil keputusan, juga buat generasi muda secara umum untuk mengetahui bahwa sebuah kampung penamanya tidak asal-asalan, punya asal-usul, punya kebijakan dan punya kearifan, sehingga ini harus menjadi acuan untuk mengembangkan atau membuat sebuah perkampungan baru di tempat kampung yang lama. Ya, seharusnya penamaan atau pergantian nama-nama jalan adalah pada jalan yang belum punya nama. Sebaiknya nama yang sudah terlanjur punya nama suatu tempat terlanjur punya nama itu perlu dipertahankan. Seperti warung buncit itu kan punya sejarah. Jangan suatu saat menjadi nama-nama pahlawan yang menjadi orang-orang tuh bingung mana sih unsur lokalnya. Karena penamaan sebuah tempat ini adalah semacam penghargaan
kepada orang-orang tokoh-tokoh maupun tempat itu asal usulnya bagaimana. Kan ada juga nama tempat didasarkan pada nama seseorang. Nah, orang tersebut tentu sudah bagian daripada kehidupan masyarakat setempat, bagian daripada tokoh. Bahkan juga tidak ditampik bahwa mereka atau nama-nama yang dijadikan itu adalah pahlawan pembangunan pada saat itu.